Jadi nggak perlu mewah, nggak perlu bagus, ukur dengan kemampuan kita. Meskipun terbuat dari bambu sekalipun, selama kita itu bisa merawat kandang kita, misalkan dari kebersihannya, terus kita tata dengan rapi, itu pun juga sangat efektif dan bagus demi kesehatan ternak-ternak kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suhandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan bahas seputaran kandang teman-teman. Jadi ini juga sangat penting sekali bagi kita peternak itu memperhatikan kandang-kandang kita, mulai dari perawatan kandang yang bersih, terus kita pakai semprot supaya nggak ada hewan-hewan yang nyamuk ataupun rutu ataupun sejenisnya yang mengganggu dari kambing-kambing kita teman-teman. Dan juga untuk ukuran-ukuran ataupun pencahayaan ini juga sangat penting bagi kesehatan ternak-ternak kita juga. Dan di sini kami akan bahas itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Jadi kandang itu buatnya itu semampu kita saja teman-teman, gak usah bagus-bagus, gak usah mewah, sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita tata dengan rapi, kebersihannya kita jaga, itu insya Allah juga sudah bagus teman-teman. Ini pun juga berawal dari cerita kami kemarin teman-teman. Kami itu duluan ke salah satu peternak di daerah kami. Ya memang kambingnya itu tidak banyak, akan tetapi itu saya lihat itu juga kurang gimana ya teman-teman. Kandangnya itu jadi ya sudah nggak bersih, terus ayamnya itu juga tidur di situ teman-teman. Jadi juga terkadang itu kan kalau tidur di atasnya kambing-kambing kita kan nanti untuk kotorannya kan kepalang pakan juga teman-teman. Jadi ini juga mengganggu kita saat membersihkan rampen, sisa rampen, dan juga menyebabkan kurang sehat di kambing-kambing kita teman-teman. Jadi untuk teman-temanku, kan kita hidup di desa itu meskipun kita nggak bisa beli kayu ataupun nggak punya kayu untuk geraji, itu kan bisa kita pakai bambu teman-teman. Nanti untuk kandang ayamnya juga kita buatkan sendiri bersebelahan, tapi usahakan jangan tidurnya itu di situ seperti itu. Itu juga sangat bagus sekali untuk kesehatan ternak-ternak kita. Jadi saya akan bahas seputaran kandang mulai sekatan dan juga palung pakan. Kalau kandang kami sendiri ini dari bawah kotoran sampai atas di pelanggeroknya itu kurang lebih 75 cm teman-teman, kurang lebih di panggungnya itu dari tanah itu 75-an. Jadi kalau bisa memang kita kasih di atas ya teman-teman, supaya lebih bagus juga daripada di bawah itu beresiko terkena kudik juga. Dan juga pencahayaan seperti ini juga penting teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman kalau membuat kandang itu usahakan yang atas itu untuk asbesnya ataupun sengnya itu dikasih dari fiber yang bening seperti ini. Ini supaya apa teman-teman? Jadi supaya nanti kalau misalkan kandang kita tuh kita tutup penuh yang belakang itu, misalkan itu cahayanya itu masih bisa masuk lewat atas, lewat atapnya itu, dan juga dari selah-selah atas yang samping itu juga bisa. Seperti ini memang dulunya sudah saya konsep, sudah saya perhitungkan, jadinya saya buatnya seperti ini. Jadi meskipun ini dari belakang ditutup rapat pakai gedek itu misalkan, itu masih bisa terang kandang kita itu. Jadi seperti ini insya Allah juga lebih bagus untuk ternak-ternak kita. Dan juga untuk palung pakan ini kami menggunakan di 40-an teman-teman untuk lebarnya. Kalau untuk ke atasnya ini kitaran 35-an cm. Ini palung pakan ini juga penting teman-teman.
Tapi sebenarnya itu kalau untuk palang pakan ini agak lebih lebar juga nggak apa-apa teman-teman, misalkan 40 sampai 50 itu nggak apa-apa, tergantung ruangan kita itu seperti apa, lebar atau enggak. Nah untuk sekat pejantan ini kami menggunakan di 60-an sampai 70. Jadi itu ukuran kandang kami teman-teman, 60 sampai 70 itu untuk sekatan pejantan. Karena kalau terlalu kecil itu juga kasihan, terlalu lebar itu juga kurang efektif karena makan tempat juga. Karena kambing kami itu kambing Jawa Randu biasa dan juga ada yang semi kacang, jadinya juga seperti itu sudah cukup teman-teman. Dan untuk ke belakangnya sana itu kitaran 1,30 meter teman-teman. Jadi untuk 1,30 meter itu yang ke belakangnya. Jadi itulah ukuran kandang kami teman-teman. Kalau untuk kambing induk sama cempe ini saya buat untuk lebar itu di kitaran 1,20 meter, terus yang ke belakangnya itu 1,30 meter teman-teman. Itu sudah cukupan. Tapi kalau misalkan untuk kambing-kambing panjenengan itu misalkan jenis Bligon ataupun jenis kambing PE itu kan posturnya lebih besar teman-teman, itu kita bisa kasih 1,5 meter ke belakangnya, itu lebih luasan dikit, itu lebih bagus karena spek kambingnya pun juga besar-besar teman-teman. Itu sepengetahuan kami ya teman-teman. Jadi meskipun kita itu modalnya terbatas, kandang itu bisa kita buat sederhana, misalkan pakai bambu, itu juga bisa bagus juga ke ternak teman-teman. Jadi nggak usah ngoyo, nggak usah bagus, yang penting ukur kemampuan kita rawat ternak-ternak kita jaga kebersihannya dan juga kesehatan ternaknya, insya Allah pun hasilnya akan memuaskan hati kita teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah pelihara terus kebersihannya tidak kita jaga, kita rawat, terus kandangnya tuh semrawut, sampai ayam pun tidurnya di situ, nanti buang kotornya di palang pakan. Ini saya rasa juga kurang bagus karena kambing kita bisa gudikan, bisa kutuan, seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini juga, ini kan setiap matahari terbit ataupun terbenam itu insya Allah itu bisa masuk ke kandang saya ini teman-teman. Jadi seperti ini juga membantu ataupun lebih efektif lagi demi kesehatan ternak-ternak kita. Tapi dibalik semua itu memang tergantung tempat yang kita punya ya teman-teman, itu seperti apa. Kan terkadang kita itu punyanya tempatnya itu yang rimbun ataupun banyak pohon-pohonan, itu kan terkadang juga untuk cahaya matahari kan tertutup, kan nggak bisa masuk. Jadi kalau kita seperti itu keadaannya, yaitu kita bisa pakai genteng-genteng asbes seperti yang saya terangkan tadi, yang bening itu juga insya Allah nanti sinar mataharinya pun bisa masuk dari atas teman-teman. Jadi nggak gelap seperti itu loh teman-teman. Ibaratnya kita itu kalau rumah itu nggak ada jendelanya terus tertutup rapat, itu untuk udara kita bernapas pun rasanya juga nggak enak kan teman-teman. Dan oke ya teman-teman, mudah-mudahan bahasan kami ini bisa bermanfaat dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.